Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Uma, apa kabar nih kabarnya? Hari ini udah hari ke-7 kita work from home ya. Kalau untuk yang work from home dan yang belum work from home, jaga kesehatannya terus, rajin-rajin cuci tangan, dan pakai hand sanitizer yang sering kalau habis pegang-pegang apapun gitu ya. Nah, setelah minggu kedua nih, kita masukin minggu kedua work from home, otomatis udah mulai banyak perasaan-perasaan kayak duh mau ngapain lagi ya di rumah. Nah, termasuk juga mungkin pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari orang-orang yang punya anak kecil. Nah, punya anak atau anak kecil lah ya di rumahnya gitu. Di sini hari ini saya kedatangan salah satu sahabat Uma, namanya Ibu Yuni. Nah, beliau ini adalah seorang guru TK yang sudah mengabdi hampir 27 tahun. Jadi expert banget di permasalahan handling anak kecil dan bisa kasih advice dan tips nih buat kita gimana sih cara handle anak kecil di masa work from home atau masa karantina akibat bencana non alam COVID saat ini gitu ya. Nah, hari ini spesialisasi dari Ibu Yuni ini sendiri adalah mendongeng, teman-teman. Jadi kalau misalnya sahabat Uma nih ada yang punya anak kecil, boleh loh di switch screen-nya atau dipanggil anak-anaknya buat dengerin salah satu dongeng dari Ibu Yuni ini. Ibu hari ini apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu hari ini mau bercerita apa nih kira-kira ke sahabat-sahabat Uma di rumah? Hari ini saya akan bercerita tentang Nabi Ayub. Oh, Nabi Ayub guys, bagus banget. Jadi bisa dipanggil anak-anaknya ya buat coba nonton dongengnya Ibu Yuni. Gitu. Gimana Ibu? Bisa kita mulai ya? Oke. Ya, santai ya Bu ya? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uma, hari ini Ibu Yuni akan bercerita dengan menggunakan buku, yaitu judul ceritanya adalah Nabi Ayub. Oke, sebelum Bu Yuni mulai cerita, salam untuk semua murid Bu Yuni yang ada di rumah, yang hari ini sedang bersama Mama, yang hari ini sedang istirahat, yang hari ini sedang asik mengerjakan tugas yang Bu Yuni berikan. Semoga Allah selalu berikan kesehatan, semoga Allah selalu memberikan ibadah yang bertambah, dan keluarga yang selalu membimbing anak-anak Bu Guru menjadi anak yang soleh. Dan untuk murid-murid Bu Yuni yang sudah bekerja, salam kangen kembali. Karena murid saya juga sudah ada yang bekerja seperti Mbak Farah. Insya Allah dengan munculnya saya, sahabat Uma, hari ini mengingatkan kembali bahwa saya adalah ibu guru. Saya adalah seorang ibu, seorang guru, seorang mbak, seorang ayah, dan seorang babysitter. Itulah saya ketika saya berada di lingkungan sekolah. Semua ada di diri saya. Tapi sekarang saya menjadi sahabat Uma untuk putra-putri Bu Guru tercinta. Sebelum mulai membacakan ceritanya tentang Nabi Ayub, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah orang yang teramat sangat kaya. Beliau memiliki harta yang berlimpah, rumah yang megah, binatang ternak yang sangat banyak. Tapi Nabi Ayub tidak pernah sombong dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Dia selalu bersyukur dengan apa yang diberinya pada hari itu. Ya Allah, terima kasih atas apa yang Kau berikan padaku hari ini. Rizkiku bukan milikku, tetapi rizkiku juga milik orang lain.
Itu ucapan Nabi Ayub. Jadi ketika harta yang dimilikinya tidak hanya untuknya, dia selalu berbagi kepada kaum-kaum yang ada di lingkungannya. Setiap saat, setiap waktu, ketika menjelang menuju ke masjid, Nabi Ayub tidak pernah lupa untuk bersedekah, memberikan sebagian rizkinya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kebaikan Nabi Ayub tidak semerta-merta disukai oleh semua orang, semua makhluk Allah. Ada makhluk Allah yang memang Allah sudah berikan, yaitu iblis, yang tidak suka dengan kebaikan. Apa yang dilakukan iblis? Dia berniat dengan pasukannya akan menjatuhkan Nabi Ayub yang orang kaya itu, yang selalu berbagi itu, dengan berbagai macam trik yang akan diberikan. Tapi selain iblis yang tidak menyukainya, ada ciptaan Allah yaitu malaikat. Mereka pun berbisik, subhanallah. Malaikat itu berkata kepada Allah bahwa makhluk Allah yang ada di bumi yang terbaik saat ini adalah Nabi Ayub. Surga berada di depannya karena kebaikan selalu mendekatinya. Di balik sana, iblis berkata dengan pasukannya, "Hai, kita harus menjadikan Ayub musnah, tidak kaya. Bagaimana caranya? Kita harus melakukannya." Itu yang dilakukan iblis dengan pasukannya. Nabi Ayub tidak gentar. Tetap dia melakukan apa yang selalu dia lakukan. Bersedekah, berbagi, dan berbuat baik. Hewan-hewan peliharaannya semakin lama semakin banyak. Orang yang datang ke rumahnya pun tidak pandang bulu. Siapapun dia pasti memberikannya. Lihat nak, hartanya tak ada yang menandingi. Apapun yang dia mau, dia akan beri. Dia punya. Dia memberikan sebagian, sedikit demi sedikit. Tapi sayang, harta yang dia berikan itu bukan berkurang, semakin bertambah dan bertambah. Suatu ketika, iblis mulai datang mendekati Nabi Ayub. Dia berubah menjadi seorang pengemis yang sangat buruk. Tapi Nabi Ayub tetap mendekati pengemis tersebut. "Hai pengemis, ambillah, makanlah. Mungkin kamu membutuhkannya. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan apa yang kamu derita saat ini." Nabi Ayub berkata seperti itu. "Terima kasih. Kamu telah memberikan saya. Dan saya bisa makan saat ini." Itulah kata pengemis itu. Pengemis itu pun berlalu.
Namun apa yang terjadi setelah pengemis itu pergi? Sekujur tubuh Nabi Ayub ditumbuhi dengan bentol-bentol yang baunya tidak enak dihirup oleh hidung. Tapi apa yang dirasakan Nabi Ayub? Ya Allah, terima kasih Kau telah memberikan aku penyakit pada hari ini. Engkau telah berikan kekuatan untukku sehingga aku bisa menerima penyakit yang Engkau berikan. Hartaku sudah lama aku terima, aku miliki. Tapi penyakit ini baru datang padaku. Nabi Ayub tetap berada di rumah karena penyakitnya. Istri setianya tetap datang mendampingi Nabi Ayub. Tapi sebelum Nabi Ayub sakit, setan-setan itu, iblis-iblis itu sudah membuat sakit Nabi Ayub dengan menyiksanya perlahan-perlahan. Apa yang pertama iblis itu lakukan sebelum penyakit datang ke Nabi Ayub? Semua hewan ternaknya mati, tak tersisa satupun. Hartanya mulai terkikis habis, walaupun sering dia berikan ke orang lain. Anaknya sebanyak 12 anak. Betapa tidak sayangnya Nabi Ayub dengan ke-12 putranya. Seketika itu mereka meninggal semua. Allah panggil dengan batin yang sedih. Tapi tetap hati Nabi Ayub berkata, "Ya Allah, terima kasih atas musibah yang beruntun Engkau berikan kepadaku. Sampai penyakit ini pun aku terima dengan ikhlas. Duhai suamiku, orang lain sedang membicarakanmu. Kita diusir oleh mereka. Kita tidak boleh lagi tinggal di sini. Setelah kehilangan semua hartanya, anaknya, sekarang dia harus meninggalkan kota yang ia cintai, rumah yang ia tempati. Mereka berdua pergi, meninggalkan kampung halamannya, tinggal di sebuah dusun yang kecil. Di sana, hari demi hari, Nabi Ayub tetap merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Allah selalu berikan. Dan Allah selalu memberikan kesabaran kepadanya. Suatu ketika, istrinya pergi meninggalkan Nabi Ayub. Nabi Ayub ditinggalkannya di rumah sendiri. Istriku, istriku, istriku. Berkali-kali Nabi Ayub memanggilnya. Dia tidak mendengarnya. Tidak ada jawaban sepatah kata pun. Karena Nabi Ayub tidak tahu kemana istrinya. Karena ketika istrinya pergi, Nabi Ayub sedang tertidur lelap. Kemudian dia memanggil lagi, istriku, istriku, sampai dengan nada yang keras. Kesal mulai ada di dalam hatinya. Dia berkata, di dalam hatinya,
Ya Allah, aku ikhlas dengan apa yang Engkau berikan kepadaku. Aku terima semuanya. Mungkin istriku pun sudah bosan mengurusku sehingga dia pergi meninggalkan aku. Ya Allah, aku terima kebaikan darimu dan keburukan darimu. Tapi aku ingin, ya Allah, sembuhkanlah aku. Kembalikanlah aku seperti sedia kala. Jika aku sembuh, maka akan aku cambuk istriku 100 kali ketika dia datang menemui aku. Allah mendengarkan apa kata Nabi Ayub. Kemudian Allah berfirman dan memerintahkan Nabi Ayub untuk mengetuk kakinya ke lantai, ke tanah. Dan apa yang terjadi? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Seketika itu, kaki yang dihentakkannya mengeluarkan air jernih banyak seperti air Zam-Zam. Apa yang dilakukan Nabi Ayub? Dia basuh seluruh tubuhnya dengan air itu. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Tubuh yang tadi penuh dengan luka, tubuh yang tadi penuh dengan bantol, tubuh yang tadi bau, kembali bersih. Dan Umar dan Ayub pun kembali seperti semula. Sehat, ganteng, tidak ada kotoran di tubuhnya. Dia bersyukur kepada Allah. Tapi tak lama kemudian, istrinya datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum suamiku. Tidak ada yang menjawab. Assalamualaikum suamiku. Waalaikumsalam. Ayub tetap membelakangi istrinya. Duhai laki-laki yang membelakangiku, aku mencari suamiku. Di mana Ayub? Di mana Ayub? Kemudian laki-laki itu berbalik. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Ternyata engkau telah sembuh suamiku. Ya. Aku telah kembali seperti semula istriku. Aku sudah sehat kembali. Tapi sayang, aku sudah berjanji kepada Allah, jika aku sembuh, aku akan mencambukmu ketika aku membutuhkan kamu, kamu tidak ada. Apa yang dikatakan istrinya? Cambuklah aku. Aku ikhlas itu karena Allah. Apa yang dilakukannya? Nabi Ayub keluar menyambil 10 helai daun ilalang. Diikatnya ilalang itu menjadi 10 dan 1 ikatan. Kemudian ia mencambuk istrinya sebanyak 10 kali. Karena dari 10, dia dikalikan 10 dengan ikatan tadi. Tak ada yang dirasakan sakit oleh istrinya. Karena kenapa? Istri tadi telah bercerita kenapa dia meninggalkan Nabi Ayub. Tapi karena itu perintah Allah, tetap dilakukan. Akhirnya mereka kembali bersama. Dan kesembuhan Nabi Ayub didengar seluruh warga yang pernah tinggal dekatnya. Apa yang dilakukan warganya?
mereka kembali memberikan sebagian rizkinya untuk Ayub. Sedikit demi sedikit. Akhirnya rizki yang Ayub punya sekarang melebihi dari apa yang Ayub pernah punya. Lebih dari apa yang telah dia miliki selama ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Ayub yang kaya, tetapi dia tidak sombong. Ketika dia sakit, dia tetap ingat kepada Allah. Dan ketika itu, dia membersihkan tubuhnya. Ternyata, dengan membersihkan tubuh, Allah menjadikan dia sehat kembali. Terima kasih, itu cerita tentang Nabi Ayub. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Ibu sudah menceritakan cerita dongeng tentang Nabi Ayub alaihi salam. Bagus sekali. Teman-teman yang belum pada mengenal Ibu Yuni sebelumnya ya, tadi mungkin saya agak belum menyebutkan kalau Ibu Yuni ini salah satu pemenang tingkat nasional ya Bu ya? Tingkat Jakarta. Tingkat DKI lomba mendongeng gitu ya Bu ya. Jadi memang pantesan aja enak banget didongengin ya teman-teman gitu. Terima kasih ya Ibu udah didongengin. Sama-sama. Nah, melanjutkan dari sesi dongeng tersebut gitu ya. Sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari dari Ibu Yuni. Di sini sahabat Uma yang mau bertanya bisa silahkan klik tombol pensil yang ada di samping kolom live chat yang ada di bagian bawah, di bawah tuh ya, dengan hashtag atau tanda pagar belajar di rumah aja. Nanti insya Allah akan muncul nih di screen kita dan akan dijawab oleh Ibu Yuni gitu. Mau tanya tentang cara berdongeng atau mau tanya tentang anak kecil mungkin bisa ditanya ke Ibu Yuni. Bisa dimulai ya teman-teman ya, ngedrop pertanyaannya sambil kita di sini ngobrol-ngobrol dulu ya Bu ya, sedikit ya Bu ya. Jadi tadi kan adalah sebuah gambaran sebuah teknik mendongeng nih Bu, ya kan? Sebagian kecil. Nah, sebagian kecil teknik mendongeng, humble sekali Bu. Jadi kalau misalnya itu dilakukan sama orang tua di rumah gitu untuk anak-anaknya, apalagi sekarang kan kita posisinya lagi diharapkan untuk beraktivitas di rumah saja. Jadi otomatis semua kegiatan di rumah itu terpaku nih antara orang tua dan anaknya. Mungkin mendongeng bisa jadi salah satu opsi kegiatan nih buat kita di rumah sama anak gitu kan. Sebenarnya ada caranya nggak sih Bu membuat anak itu bisa memiliki minat untuk mendengarkan cerita atau dongeng gitu? Kalau dari Ibu kira-kira gimana? Minat anak itu sebetulnya tidak banyak. Masa dia menerima itu hanya 5 menit waktunya. Tapi gimana teknik kita bercerita, teknik kita menyampaikan, itulah yang bisa membuat dia, oh apalagi ya gitu. Karena mendongeng itu tidak hanya dengan yang tadi saya gunakan dengan buku. Saya tadi saya pegang buku memang, tapi saya bercerita dari gambarnya. Jadi ketika kita mau mendongeng, kita harus hafal apa dari isi buku tersebut, gitu loh. Jadi mendongeng itu kita bisa dengan buku, bisa dengan tulisannya yang kita bacakan dengan intonasi biasa. Kemudian kita bisa dengan gambarnya. Gambarnya saja. Mau dari buku itu kita buka gambarnya hanya satu, tidak masalah. Kemudian kita bisa juga dengan boneka. Boneka itu bisa boneka tangan atau boneka yang dia punya. Bisa jadi dengan boneka bantal. Kita bisa pakai itu. Nah, kemudian juga kita juga bisa bercerita dengan benda. Benda itu macam-macam. Yang ada dekat dengan dia, itu bisa. Nah, imajinasi anak itu kan bisa ini banget ya. Ya. Betul. Contoh misalnya, aku ambil sepatu, itu dekat dengan dia. Setiap pulang sekolah, sepatu itu dia hanya lepas, suster yang merapikan, anak-anak seperti itu. Tapi saya membiasakan kepada anak, tolong simpan di tempatnya. Itu yang dilakukan di sekolah. Kalau bisa di rumah pun
dilakukan dengan hal yang sama. Di situ dia ambil, kembalikan ke tempatnya. Karena apa? Dengan pembiasaan dari kecil, insya Allah akan lebih baik. Sama saya tuh tadi terpesona nih sebenarnya dengar ceritanya dongengnya ibu gitu. Mungkin kalau untuk kita nih rata-rata yang memang sudah dewasa dan sudah paham dan sudah tahu gitu ya, kita tuh bisa ngedengerin sampai akhir. Sementara kalau anak kecil itu kan kecenderungan dia untuk tadi ibu bilang attention span-nya itu hanya 5 menit nih. Sisanya habis itu dia udah mulai tertarik hal yang lain atau bahkan lari-lari gitu kan. Betul. Itu gimana ya Bu ya? Ibu ada saran nggak sih kalau misalnya orang tua ini sedang mau mendongengkan anaknya atau membiasakan anaknya untuk membaca buku gitu ya, tapi anaknya ini bahkan bukunya nggak bisa selesai. Nah itu ada saran nggak sih kalau itu buat dia orang tadi. tua? Untuk bisa mendongeng biar tidak waktunya tidak lama. Kalau tadi saya agak lama memang, karena memang saya ambil runtunannya, gitu kan. Kalau untuk anak, tetap kita ambil maknanya. Contoh yang tadi saya bilang, sepatu, ambillah sepatunya. Ceritakan tentang sepatu. Sepatu itu bermimpi bahwa dia itu tidak pernah disimpan di tempatnya. Sepatu itu menangis, bisa diambil itu, kemudian diceritakan kepada anak. Sepatu ini sudah kamu pakai. Apa yang harus kamu lakukan? Diajak ngomong sepatunya di depan anaknya, itu bisa. Itu bisa menjadi media. Oke, sekarang minum. Ini gelas, nah. Gelas ini bisa menjadi media. Seperti apa, gitu kan? Dia nggak mau minum. Anak ini susah kan minum kan? Iya. Gitu. Dengan air yang ada di sini, subhanallah, Allah memberikan air. Coba bening, putih. Kita tidak selalu memberikan. Coba lihat. Apa yang ada di air itu? Anak itu suruh mengamati, menjawab. Nah itu pun sudah termasuk bercerita. Dari media yang ada di dekatnya. Coba kamu lakukan. Coba kamu intip. Coba kamu lihat. Dan bagaimana caranya? Jadi dengan bercerita maksudnya berbicara. Jadi ketika bercerita itu kita bisa menggunakan intonasi, gestur tubuh bisa bergerak, terus bisa dengan mimik. Yang tadi intonasi itu bisa berbagai suara. Kalau suara binatang itu bisa. Kalau suara tadi bisa 3 suara saya keluarkan. Suara kakek, suara itu. Nah itu bisa dengan macam-macam suara. Gitu. Sama seperti ini. Jadi yang di dekatnya dia, itulah yang dia ceritakan. Kita ceritakan kepada anak. Dia nggak mau juga, nggak apa-apa. Ada anak yang suka dengan satu buku loh. Iya, saya baru mau nanya nih. Iya. Saya dulu waktu kecil ya Bu ya, cuman kayak suka satu buku itu aja terus yang selalu saya baca tiap mau tidur gitu ya. Padahal buku saya yang lain banyak. Iya, Bu. betul. Pasti ada tipe anak yang kayak gitu tuh. Sebenarnya kenapa ya Bu ya kayak gitu ya? Saya juga nggak tahu. Karena kenapa memang gitu. dia justru suka dengan, pertama memang dia tidak bisa membacanya. Oh. Dia hanya suka dengan gambarnya. Dari gambar dia lihat. Terus nanti ketika dia sudah bisa membaca, dia akan tahu loh makna dari buku itu. Jadi kenapa kita harus mengajarkan anak cinta buku? Bukan dia disuruh membaca, diajarkan membaca, teknik membaca, bukan. Tetapi dengan bermain. Cara bermainnya dengan tadi, dengan gelas, Benda yang memang benda yang ada di sekitarnya ya. sekitarnya, tubuhnya. Ini bisa bercerita loh, gitu. Coba lihat mama lagi apa, misalnya kan dengan ekspresi wajahnya, itu dia bercerita sendiri, gitu. Terus kenapa dia suka dengan buku tersebut? Dan bagaimana cara kita mengalihkannya? Insya Allah, dan trik itu pernah saya lakukan. Gimana tuh Bu? Iya. Kenapa kamu mesti pinjam buku ini? Aku suka. Kita tanya, apa yang kamu lihat di buku itu? Apa yang kamu lihat di buku tersebut? Tahu? Dia hanya melihat gambar, tapi dia bisa menceritakan karena dia belum bisa membaca. Ini loh Bu, di buku ini tentang ini, tentang ini, tentang. Hebat. Kita beri dia
reward. Bagus. Kemudian kita ambil buku yang lain. Itu buku tetap ada di dia, kita ambil buku yang lain. Coba lihat apa yang ada di buku ini. Dia melihat kembali gambarnya, dia mengucapkan kembali. Dan akhirnya, iya ya, ternyata banyak ya Buku lainnya gitu ya. iya, di buku lain. Cobalah, ambil lagi buku yang lain. Dia ambil kembali. Tuh. Makanya di sekolah kami itu ada PSB, yaitu Pusat Sumber Belajar, di mana kita di sana juga diajarkan anak untuk meminjam buku, mengambilnya, memilihnya, kemudian dicatat dan Kayak perpustakaan mengembalikan. gitu ya? Iya, dibacanya di rumah loh. Oh, di rumah. Di rumah loh, yang dia pinjam itu dibacanya di rumah. Mau dia hanya membaca gambarnya, mau dibacakan mamahnya, gitu kan? Dari awal ya seperti itu. Tapi ketika kita masuk di pusat sumber belajar tersebut, anak-anak bebas. Mau buku mana yang dia baca, buku mana yang disukai, bebas. Dia bisa memilih. Alhamdulillah, sumbangan buku di sekolah pun dari orang tua murid kita semuanya. Semoga Allah selalu memberikan rezekinya yang berlimpah. Semoga bermanfaat untuk murid-murid kita semuanya, baik yang sekarang ataupun yang nanti. Amal ibadah bunda dan ayah Allah akan lipat gandakan seperti Nabi Ayub alaihissalam. Karena tidak semua harta yang dikeluarkan itu akan habis. Allah akan menggantinya. Entah itu kapan. Baik Ibu, ini sangat mencerahkan sekali ya. Iya sih, saya dulu suka sama satu buku tuh karena memang gambarnya. Padahal ya memang benar Ibu, saya waktu itu belum bisa baca juga gitu ya. Tapi memang di buku itu gambar itu memang faktor yang penting gitu buat anak ya. Sama ini Bu, ada satu yang menarik nih dari tadi dongengnya Ibu gitu ya. Gimana sih cara supaya anak itu bisa paham makna dari cerita? Apalagi misalnya di cerita itu tuh ternyata ada tokoh yang antagonis, ada yang jahat gitu. Gimana supaya anak itu bisa paham bahwa ini bukan sesuatu yang baik gitu, supaya dia tidak jadi meniru yang salah gitu. Betul. Gimana Bu kalau dari Ibu? Jadi selesai kita bercerita. Jadi seperti yang tadi, antagonis itu adalah iblis. Dia berbuat selalu kejahatan. Itu selesai bercerita akan kita sampaikan. Siapakah yang tadi Bu Yuni ceritakan? Siapakah pelakunya? Atau ada siapa saja di cerita tadi? Baik itu ada kebaikan dan keburukan. Mereka pasti akan menyebutkan. Gitu. Jadi ketika dengan gestur tubuh, dengan mimik, udah tahu bahwa iblis itu tadi dengan yang suara keras. Itu loh Bu, iblis. Dia akan berkata seperti itu. Kita tidak bilang, ya iblis itu jahat ini. Tidak. Tapi kita balikan ke anak. Nah, apa yang dilakukan iblis? Mereka ungkapkan gini. Setelah itu, menurut kamu, baikkah kita berbuat seperti itu? Jadi dia bisa mengambil kesimpulan sendiri ya? Iya, walaupun kita tahu. Tapi kita ingin mengajarkan mereka bagaimana caranya berbicara, bagaimana caranya berkomunikasi, bagaimana caranya berinteraksi dengan orang lain. Karena kalau di rumah ya cuma ada mama, papa, tidak ada pilihan lain. Kalau ada kakek dan neneknya, gitu kan. Selebihnya kalau mau mereka berinteraksi, yaitu dia. Ketika cuma ada di rumah, ketika dia keluar dari rumah berinteraksi dengan orang lain, takut yang ada. Iya sih Bu, rata-rata. Tapi tergantung ya gimana keadaan rumah itu memanage anak tersebut. Bisa jadi dia tidak takut dengan lingkungan luar karena memang keluarga itu selalu mengajaknya bermain di luar. Bisa jadi seperti itu. Okay. Nah Bu, dengan kita sekarang nih saat ini kondisinya kan kita lagi diupayakan sama pemerintah, dihimbau untuk selalu stay di dalam rumah gitu ya. Termasuk anak-anak yang memang sekolahnya juga dipindahkan jadi pembelajaran jarak jauh ya. Betul. Nah sebenarnya kalau dari Ibu nih sebagai guru gitu yang sudah memang mengajar anak-anak, ada saran gak sih Bu untuk
mengisi waktu selama pembelajaran jarak jauh ini untuk anak itu biar efisien belajarnya di rumah itu gimana caranya? Ada tips and triknya nggak, Bu? Kalau di kami, kita menggunakan WA group. Jadi setiap pembelajaran dalam 1 minggu kami sudah berikan ke Orang tuanya gitu orang ya, Bu, tuanya ya? untuk selama 1 minggu. Setiap hari mereka melaporkan ke kami melaporkan ke pimpinan kami melaporkan ke yayasan. Sama seperti Diknas. Diknas pun demikian. Kita pun dipantau oleh Diknas. Gitu. Tetap melakukan laporan. Apakah ada interaksi ketika ada pembelajaran di rumah atau belajar jarak jauh ini? Adakah interaksi dari orang tua? Alhamdulillah respon mereka semuanya baik. Gitu. Berarti tugas-tugasnya itu dikirimkan via WhatsApp. Materinya gitu ya, Bu, ya? Betul. Okay. Itu dari kami. Kalau dan kita juga menggunakan meeting ya, Zoom meeting itu. Waduh, sama nih, saya juga Zoom meeting. Iya, karena kan belajarnya di rumah. Akhirnya gini, tapi memang kita kendala karena tidak semuanya jaringan itu bagus gitu ya. Betul. Belum ya kalau kendala teknis ya, Bu, ya. Kendala teknis. Ya seperti kemarin saya sudah berjanji sama anak-anaknya nanti ya jam 3 ternyata nggak bisa, kita lagi berbincang-bincang. Iya, betul-betul. Begitu. Sebenarnya kan sekarang banyak banget nih platform-platform yang memang sering bilangnya mengedukasi untuk murid gitu ya, untuk siswa, untuk anak-anak gitu ya. Kalau dari Ibu sendiri sebenarnya penggunaan platform-platform ini yang berbasis edukasi ataupun memang entertainment gitu ya, sebenarnya pengaruhnya untuk anak di saat lagi belajar dari rumah gitu ya, itu gimana sih, Bu? Kalau menurut Ibu pendapatnya penggunaan platform-platform ini gitu? Iya, sebetulnya kalau sekarang karena sudah zaman milenial ya, tidak akan lepas dari yang namanya handphone dan internet. Itu pasti akan dipakai, kan? Anak kecil pun 1 tahun sudah bisa menggeser. Iya, betul. Kalau memang dikasih. Kalau tidak dikasih tidak akan pernah ada. Kita dulu, saya terutama, itu tidak pernah memakai itu. Ya, karena seiringnya zaman, semua akan diberikan. Dan saya sendiri memberikan kepada putra-putri saya, semuanya. Alhamdulillah loh, 4 putra saya. Wah, mantap. Saya 1 udah pusing. Iya. Tapi dia tidak mau menjadi guru. Pusing kan? Lebih banyak lagi kalau di sekolah ya, Bu ya. Oke, Bu, sebenarnya mungkin banyak nih yang punya teman-teman, yang punya sahabat-sahabat Uma nih, yang punya anak-anak di usia TK atau SD gitu ya. Mungkin mereka belum paham apa maksud dari sekolah saat ini dipindahkan jadi belajar di rumah gitu ya, Bu ya. Ada nggak sih, Bu, cara menjawab untuk anak-anak ini ketika dia nanya gitu, Bu, kok aku nggak ke sekolah ya, Bu ya, gitu. Biasanya aku sekolah loh, Bu, gitu. Kenapa ya, Bu, aku tidak ke sekolah dulu beberapa hari ini? Iya. Sebelum libur saja, mereka sudah ramai di sekolah. Kita baru bicara virus saja, tapi cerita mereka banyak. Nah, mereka udah ngerti ya, Bu ya, anak zaman sekarang. Karena mereka melihat media di rumah, gitu kan. Sampai-sampai handphone mamahnya bisa diambil ketika mamahnya tidak tahu, bisa diambil di tasnya gitu kan, dan dia bisa membukanya. Informasi gampang dia lihat untuk yang sekarang. Bagi yang tidak ada itu, bagaimana caranya menangani anak yang sekarang bertanya gitu kan, kenapa tidak ke sekolah, kenapa harus di rumah? Itu bisa dengan cerita. Gitu loh. Ceritakan tentang virus. Virus itu bisa menular atau pindah ke orang lain dengan apa? Itu kita yang menceritakannya. Gitu. Pasti seru loh ketika dia tahu, oh ternyata virus itu bisa berlompat. Kayak katak bisa jadi kan? Iya, benar. Menempel, kok bisa nempel sih? Gitu. Sekaligus menjelaskan cara cuci tangan yang baik. Dan segala macam ya kan. Cuci tangan itu ya bukan cuma air aja ya, tapi alhamdulillah umat Islam Allah berikan kebaikan 5 waktu
itu kita lakukan, bahkan lebih dari itu Untuk bersuci ya Bu untuk ya. berwudu. Kalau bisa jagalah dirimu dengan wudu, Allah akan lebih menjaga lagi. Memang Amin. musibah itu tidak ada yang tahu. Betul Bu. Walaupun kita dihadang bencana saat ini gitu ya, insya Allah semoga kedepannya Indonesia makin Amin. baik dan lebih sehat dari saat Ya. ini gitu. Kemudian masih terkait anak-anak nih Bu ya. Mungkin kalau di sekolah anak-anak itu banyak yang biasanya attitude-nya bagus-bagus banget di depan gurunya. Giliran di rumah, Masya Allah ya. Jadi mungkin gimana kalau cara orang tua ini memanage anaknya gitu ya di rumah supaya dia tetap bisa on schedule, jadwal belajar tetap mau mengerjakan tugas yang tadi disampaikan dari sekolah Iya. gitu ya Bu ya. Gimana tuh Bu, ada pesan gak sih kenapa anak-anak itu sikapnya kok beda antara saat di sekolah dan saat di rumah gitu? Kalau di sekolah kita bilangnya bukan belajar, Hmm. tapi ayo nak kita bermain. Karena sistem anak kita adalah bermain sambil belajar. Itulah anak-anak. Jadi caranya kita tidak bilang PR ke mereka. Nah, Oh, kita tidak bilang PR. Nah, bu guru kasih ini. Apa yang harus kamu lakukan? Gitu kan? Contohnya sains, kita mengadakan sains waktu itu. Alhamdulillah, karena dengan teknologi ya, mereka bisa menjadi YouTuber. luar biasa. Dengan bahasa mereka loh. Udah bisa, Subhanallah. Assalamualaikum, guys. Dengan iya, assalamualaikum guys. Saya sendiri tidak seperti itu. Yang ada deg-deg di depannya. Jangan deg-degan. Oke, kita udah cukup banyak nih ngobrolnya. Saya udah cukup menggali banyak informasi dari Ibu. Ternyata sekarang kayak tadi kita udah buka sesi live tanya jawab. Kita sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu. Insya Allah. Ya Bu ya, nggak Jika susah bisa, jawabannya. Iya, saya tenang Bu, jawab. santai. Oke, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama nih dari Asmaya. Assalamualaikum Ibu, saya mau tanya apa manfaat mendongeng bagi tumbuh kembang anak? Dan biasanya dongeng itu ditujukan untuk anak dari dan sampai usia berapa Bu? Terima kasih. Manfaat mendongeng untuk anak itu bisa melatih kemandiriannya, melatih imajinasinya, banyak sekali. Dari mendongeng itu dia bisa mencari makna dirinya. Oke, dia bisa melatih bersuaranya, bisa melatih seninya, bisa melatih berbicaranya, bisa melatih memahami orang lain, bisa bersosialisasi. Itu dengan mendongeng, dia bisa melihat orang lain. Kenapa? Karena bisa berinteraksi. Karena kalau untuk anak yang tadi saya bilang, kalau kita mendongeng dengan anak untuk menangani anak yang ya waktunya tidak panjang itu ada trik-trik sendiri. Misalnya ketika kita mendongeng, kita berikan dia pertanyaan, kita berikan dia sebuah lagu. Itu ciri khasnya pendongeng. Ada trik tertentu gitu. Dan usia berapa tadi Bu? Usianya itu dari sebenarnya bisa dari usia berapa sih anak itu dididik dengan dongeng dan cerita? dari dalam rahim ibunya. Itu bisa didongengkan. Dari ucapan kita, ya Allah, itu dari ucapan kita saja sudah menjadi dongeng untuknya. Ya Allah, nak, afirmasi itu ya Bu ya. Ketika baru segumpal darah itu niatkan sama Allah dan berikanlah atau kata-kata yang baik untuknya, semoga menjadi anak-anak yang baik nantinya. Insya Allah. Jadi ucapan yang baik akan menghasilkan yang baik. Setuju Ibu. Oke, ada pertanyaan berikutnya Bu ya. Ya. Dari Mbak Indah. Terima kasih Mbak Indah. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk kita mendongeng cerita Bu buat anak-anak? Apakah menjelang tidur atau saat bermain atau gimana nih kalau dari Ibu? Kan kebanyakan anak-anak tuh punya jadwal-jadwalnya sendiri nih kan, untuk baca buku atau apa gitu Bu. Yang tepat itu di saat anak sedang bermain bisa. Jadi waktunya bercerita itu sebetulnya fleksibel. Kapanpun bisa. Gitu. Kapanpun bisa. Mau menjelang tidur bisa. Dan yang baiknya kapanpun dia minat
itu akan kita bacakan. Itu lebih baik. Kenapa? Ketika anak itu sudah minat, ambil dia belum bisa baca tapi dia sudah ambil buku. Saat itu kita sebagai orang tua wajib mendengarkan dan mengikuti apa yang dia inginkan. Oh, jadi kita ikuti ritmenya ya, Bu. Iya. Dia maunya lagi pengennya kapan Betul. baca buku. Mau gitu. tidur saja bisa berkali-kali kan, bacain lagi. Ulang lagi. Iya, Ulang betul. lagi dengan buku yang sama, dengan buku yang berbeda, pokoknya bacain lagi sampai dia benar-benar tertidur kan. Betul. Gitu. Tapi yang tadi saya bilang, ketika bacaan itu bermakna atau tidak, kalau tidur kan tidak bisa kita mengetahui di mana dia tahu cerita tadi. Gitu. Ketika dia sedang bermain, nggak usah, Nana ayo sini kita baca buku, bukan seperti itu. Dekati dia, ada buku, coba kita lihat yuk sama-sama bukunya, sama-sama dengan dia kita bangun bagaimana caranya dia mau. Ketika minatnya sudah tumbuh, maka dia bisa membaca dengan sendirinya. Iya sih, Bu. Jadi kalau udah mau tidur memang fungsinya lebih ke untuk menenangkan ya. Tapi kalau misalnya mau yang lebih interaktif mungkin pada saat bermain ya, Bu ya, untuk membacakan dongeng. Terima kasih Mbak Indah pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Wah, ada banyak, Bu, pertanyaannya, jangan sedih, Bu. Oke. Dari Mbak Nurul, apakah ketika mendongeng harus menggunakan bahasa anak? Nah, ini Bu, mungkin banyak dari kita yang juga belum tahu kan, kadang anak itu ada yang secara bahasa belum ada di level sempurna gitu kan, Bu ya. Apakah kita harus ngikutin gaya bahasa anak atau kita mendongeng dengan bahasa yang normal aja seperti bahasa kita seperti biasa? Sebaiknya bahasa biasa. Kita bisa mengikuti misalnya bisa dilakukan dengan bahasa anak, tapi tidak melulu diuraikan. Gitu loh, tidak melulu diuraikan. Itu bisa sebagai selingan. Kenapa? Karena bisa jadi dengan bahasa yang kita mainkan itu membuat anak tertawa, jadi mulai enjoy untuk mendengarkan ceritanya, gitu kan. Ya kita bisa dengan mimik, yang tadi saya bilang dengan mimik saja itu bisa. Gitu. Marah saja dengan mimik anak sudah tahu. Gitu. Kalau mau nasihati anak kan juga nggak susah-susah. Memang pertama kita memberitahunya dia, tapi ya itu tekniknya. Melirikan mama saya juga mematikan gitu. Langsung Ibrit ambil wudhu sholat. Subhanallah. Ibu silakan diminum dulu sambil saya mengajak sahabat Uma untuk yang masih mau bertanya di Q&A live kita saat ini dengan Ibu Yuni. Boleh diklik tombol pensil yang ada di samping kolom live chat di bagian bawah. Terus kemudian dikasih hashtag, jangan lupa hashtag itu tanda pagar belajar di rumah aja. Sip, kita tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Walaupun udah banyak, tenang aja, masih banyak yang lain. Oke, silakan diminum dulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya sambil aku bacain pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Dari Mas Arif nih. Wah, ini agak lebih tentang ibu guru sih sebenarnya pertanyaannya. Secara psikologis Bu, adakah manfaat mendongeng bagi seorang anak gitu? Kalau Ibu dari secara experience gitu ya, menghadapi anak hampir setiap hari, ada dampaknya nggak sih anak yang rajin didongengin sama anak yang mungkin tidak terlalu rajin didongengin gitu? Atau dibacakan cerita? Ada. Oh, ada manfaat. Ada manfaatnya. Ketika anak itu mendengarkan cerita, baik itu cerita yang baik atau cerita di dalam cerita itu pasti ada yang baik dan ada yang tidak baik. Dan dia bisa memilah dari psikisnya dia bisa, dari psikologinya dia bisa memilah mana perbuatan yang harus aku lakukan, mana yang tidak harus aku lakukan. Yang tadi seperti saya bilang, setelah kita bercerita, kita adakan sesi tanya jawab atau refreshing ya. Kita bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan dan bukan kita yang memberikan, yang menjawab pertanyaan mereka. Kita yang bertanya kepada mereka dan mereka akan berinteraksi. Kalau anak itu mendengarkan apa yang kita ceritakan. Caranya gimana supaya mereka mau mendengarkan kita? Ya itu dengan teknik tadi. Biar tidak menjenuhkan. Biasanya kalau hanya cuma baca, ya tidak semua anak juga minat. Iya. Berarti secara psikis sebenarnya bercerita itu bisa membangun anak ini punya
daya pikir ya Bu Iya, ya, daya apakah pikir ini dan baik, iya. ini tidak baik, sebaiknya kalau saya dipertemukan dengan cerita ini saya harus bagaimana bersikapnya Betul. gitu ya Bu ya. Walaupun dia bercerita tidak semua yang ada di buku dia keluarkan. Karena saya sendiri itu merasakan murid kami satu laki-laki. Ketika dia masuk, dia belum bisa membaca. Dia belum kenal huruf. Tapi dia sudah kenal huruf, abjadnya dia sudah kenal. Tapi ketika itu saya suruh dia membaca satu buku. Nak, silakan ambil buku. Baca di depan ibu. Duduk dia di samping saya. Saya sambil bekerja. Saya bacakan. Dia baca sendiri. Karena dia sudah mulai bisa, walaupun terputus-putus. Setelah dia membaca, saya suruh tutup. Ini pengalaman ya, iya, pengalaman. Saya suruh tutup. Coba ceritakan, Nak, apa yang kamu lihat di buku tadi, apa yang kamu baca tadi. Dia menceritakan lembar pertama. Padahal buku itu tidak dibuka. Lembar pertama, dia ceritakan, sama. Lembar kedua, sama. Lembar ketiga, sama. Apa yang saya lakukan? Subhanallah, Allah akan selalu memberikan kepandaian atas hanya satu. Kita jos. Bisa begitu ya Bu ya? Ya. Dan rewardnya untuk dia, kita hanya memberikan selembar stiker yang harus ditempel. Kita punya bintang. Itu. Apresiasi. Iya, berikanlah yang terbaik ketika dia berbuat benar. Tapi berikanlah juga ketika dia berbuat salah. Betul. Biar dia paham Iya, dampaknya ya Bu ya. Insya Allah lah ya. Ya, Dengan insya Allah. perlahan. Ya memang dengan teknik. Emang lebih banyak orang tuanya seperti yang harus belajar ini ya. Iya. Karena orang tuanya sibuk juga sih di rumah. Iya sih. Yang saya alami seperti itu. Ketika sekarang belajar di rumah, ketika media tidak ada, alat Hilang arah informasi tidak ada, ibu dan ayah ini hilang arah Bu, tanpa Bu Guru. kita sebetulnya kangen. Iya. Hai anak Bu Yuni kangen sama kamu semuanya. Kangen apa? Mereka datang, mereka mengucapkan salam, terus tanpa sengaja, kita bukan orang tua mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka lompat, mereka peluk, mereka dorong, mereka bercanda loh Bun dengan kami. Subhanallah, itulah masa-masa dimana walaupun baru 1 minggu, hati ini. Iya, saya juga kangen sama teman-teman kantor saya. Halo teman-teman. Bu, ini kesempatannya sangat terbatas, jadi ini adalah pertanyaan terakhir. Untuk yang lain yang masih mau bertanya, bisa langsung dikirimkan pertanyaannya ke akunnya Ibu Yuni di Uma. Sudah verified. Oke, pertanyaan terakhir, sahabat Uma nih dari Mbak Intan Permata. Terima kasih Mbak Intan. Bu, apa sih efek mendongeng untuk anak? Apakah bisa bikin anak tambah nurut sama kita? Nah Bu, ini pertanyaannya menarik nih ya. Apa sih hubungan antara dongeng dan nurut sebenarnya Bu? Mungkin banyak ibu-ibu juga merasakan kendala mungkin ya, yang tadi mungkin kita udah bahas Bu, kalau di rumah kok anak saya nggak nurut nih, di sekolah anaknya baik budi banget nih rapotnya gitu kan. Itulah Jadi, kendala orang tua ya. Iya, Ketika ambil rapot seperti itu memang. korelasinya antara dongeng dan nurut nih. Iya, tapi ada yang sebaliknya loh. Oh iya, gimana tuh? Ada yang sebaliknya. Di rumah dia nurut sama kedua orang tuanya, tapi di sekolah tidak. Dia malah membangkang dengan gurunya. Membangkangnya anak itu lucu sih. Lucu. Iya, lucu. Jadi setiap dongeng itu memang sebetulnya itu ada relaksasi otaknya mereka. Ada proses ya Bu ya di otaknya pada saat didongengkan. Betul. Jadi tidak semua dongeng bisa langsung dia cerna saat itu. Bisa juga dongeng itu menjadikan dirinya, oh setelah yang tadi kita tanyakan, setelah bercerita kita tanyakan apa yang kamu lihat. Nah itu, dia bisa berpikir bagi yang saat itu sudah mulai bisa melakukannya. Tapi jangan sedih ketika anak itu memang belum bisa menerima. Kok anak saya masih belum bisa ya bersifat seperti itu. Itu adalah kesabaran dari kita. Tetaplah kita sebagai orang tua selalu memberikan yang terbaik
untuk anak kita. Semoga Allah Amin. akan memberikannya. Iya. Lisanku itulah doaku. Aku ibu, apapun yang terucap dariku dengan kata-kata yang baik, insya Allah Allah akan dengar. Amin. Langkah kaki kanan ketika mau keluar rumah, bacakan basmalah. Doa yang pertama untuk anak-anak kita, suami kita, keluarga kita, murid-murid kita, seluruh umat Islam yang ada di dunia, no Indonesia, dunia yang kita doakan. Insya Allah dengan bercerita akan mulai sedikit demi sedikit Allah berikan yang terbaik untuk mereka. Amin. Terima kasih ya Ibu ya sudah hadir di studio kita hari ini, sudah mau bersedia live di Uma hari ini gitu ya, dengan waktu yang sangat mepet juga gitu. Teman-teman dan sahabat Uma lainnya yang di rumah, terima kasih udah menyaksikan live kita di Uma hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaannya, insya Allah akan kita follow up satu-satu ke Bu Yuni untuk jawab melalui akun. Insya Allah. Yang masih ada pertanyaan, boleh tetap dilanjutkan, tambahkan pertanyaannya. Nanti ditujukannya bisa ke Ibu Yuni. Demikian sesi live kita hari ini. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.